data kategori masuk pada regresi logistik. Jadi saya ini dulu review dulu ya. Jadi kalau kita punya variabel kategori ya, terutama di respon variabelnya. Oh ya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, baik. Jadi ada dua cara ya untuk pemodelan tipe data kategori ini. Yang pertama, apabila dalam bentuk tabel, artinya variabel kategori y-nya variabel kategori dan x-nya variabel kategori, maka bisa menggunakan model log ya, model log linear. Kemudian apabila variabelnya kategori, kemudian variabel x-nya campuran atau continue, maka untuk model log itu tidak relevan lagi. Nah, yang relevan adalah model logistik ya, model probit dan C-log-log atau complementary log-log ya. Nah, seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa apabila Anda mempunyai data yang kedua-duanya kategori ya, itu lebih simpel menggunakan model log linear ya. Apakah bisa menggunakan logistik? Bisa, ya bisa. Tapi lebih simpel untuk menggunakan model log linear dan lebih informatif gitu ya, seperti itu. Nah, namun apabila variabel x-nya itu continue atau campuran, ya campuran artinya kategori dan continue, maka itu bisa menggunakan model logistik ya. Nah, kemarin sudah sampai pada bagaimana cara memodelkan data dengan regresi logistik secara teori ya. Kemudian bagaimana cara mencari odds ratio, kemudian cara memahami, menjelaskan odds itu apa, kemudian odds ratio itu apa, gitu ya. Nah, saya dulu review dulu sebentar untuk yang odds. Ya. Nah, ini ya. Odds ratio itu rasio dari dua buah odds ya. Odds itu sendiri odds itu adalah rasio antara rasio peluang sukses terhadap peluang gagal. Jadi odds sendiri adalah rasio dari peluang sukses terhadap peluang gagal. Ya. Untuk kategori tertentu. Misalnya di sini kategorinya ini exposure status itu artinya yang variabel x-nya ya. Ini variabel x-nya, kemudian ini variabel y-nya. Ya. Kalau plus itu artinya sukses, kalau minus artinya gagal. Jadi odds itu adalah rasio sukses terhadap gagal untuk karakteristik tertentu dari variabel x. Kalau x-nya continue berarti untuk misalkan untuk umur tertentu ya, untuk umur tertentu itu namanya odds ya. Jadi odds rasio sukses terhadap rasio peluang sukses terhadap gagal ya untuk karakteristik tertentu ya. Kalau ekspresinya berarti berarti untuk umur tertentu. Kalau jenis kelamin tertentu. Sedangkan odds rasio adalah rasio dari rasio peluang sukses terhadap gagal kategori tertentu terhadap kategori yang lainnya. Kalau di sini laki-laki, kemudian di sini perempuan. Jadi yang dimaksud dengan odds ratio itu adalah peluang sukses terjadi untuk rasio laki-laki ya terhadap gagalnya dibagi peluang sukses untuk rasio untuk perempuan terhadap gagalnya. Jadi nanti akan lebih mudah lagi kalau nanti Anda bisa
mengilustrasikan di sini dengan peluang lulus tepat waktu dan peluang tidak lulus tepat waktu. Di sini laki-laki, di sini perempuan. Jadi peluang lulus tepat waktu laki-laki ya terhadap perempuan itu seperti apa gitu ya. Nanti bisa menggunakan ukuran odds ratio ya. Lalu dalam model nanti akan diperoleh nilai-nilai odds ratio yang kurang dari 1, kemudian sama dengan 1, dan lebih dari 1. Di sini bisa Anda lihat ya, kalau odds ratio itu kurang dari 1 berarti artinya pembilang kurang dari penyebut. Artinya odds pembilang kurang dari odds penyebut ya. Odds pembilang yang tadi ya, misalkan pembilangnya laki-laki, kemudian penyebutnya perempuan, berarti kalau odds ratio-nya kurang dari 1, kecenderungan lulus tepat waktu laki-laki itu tidak lebih baik ya, bukan lebih kecil dari perempuan, seperti itu ya. Kemudian kalau odds ratio sama dengan 1, berarti kecenderungan lulus tepat waktu laki-laki sama dengan perempuan. Kemudian kalau odds ratio lebih dari 1, berarti kecenderungan lulus tepat waktu laki-laki itu lebih baik ya dibanding dengan lulus tepat waktunya perempuan, seperti ya. Jadi jangan dikatakan peluang ya, jangan dikatakan peluang. Karena apa? Karena odds ratio sendiri itu nanti nilainya mungkin nggak negatif gitu aja dulu lah. Ini dulu saya ini dulu ngecek dulu, mungkin nggak odds ratio bernilai negatif gitu ya. Supaya nanti Anda benar-benar paham ya. Jadi odds ratio itu bukan rasio peluang. Odds ratio bukan peluang gitu ya. Odds ratio bukan peluang. Pertanyaannya, kalau bukan peluang, mungkin nggak odds ratio bernilai negatif? Ada yang bisa jawab? Silakan. Oke, dilanjut saja lah ya. Tidak ini ya. Tidak mungkin negatif ya. Karena odds sendiri itu adalah rasio dari dua buah peluang ya. Kalau odds itu rasio dua buah peluang, tentu hasilnya tidak negatif. Dan hasilnya itu bernilai real positif. Kemudian kalau odds sendiri bernilai real positif ya, dan odds ratio adalah rasio dari dua buah odds, tentu odds ratio sendiri nantinya akan bernilai real positif ya, real positif. Jadi lanjut. Nah, sekarang interpretasi dari parameter pada regresi logistik ya. Interpretasi dari parameter pada regresi logistik. Nah, yang disebut dengan odds itu adalah ini. Ya, odds ratio ya. Odds ratio adalah dalam model regresi logistik ya. Odds ratio itu adalah ini. Nah, berarti odds ratio sama dengan ini. Ya. Odds ratio sama dengan beta 0 plus beta 1X. Ya. Nah, berarti ketika kita mempunyai model regresi logistik, kemudian ini diperoleh misalkan di sini beta 0 topi ya. Ini diperoleh, kemudian ini juga sama diperoleh ya, beta 1 topi ya. Maka nanti log odd-nya akan diperoleh. Ya. Kalau log odd diperoleh, maka nanti PX per 1 minus PX-nya akan diperoleh dengan cara apa? Dengan cara
mengeksponenkan. Ya, dengan cara mengeksponenkan. Nah, di sini beta 0 merupakan log odd dari odds sukses saat nilai ininya 0. Ya, nilai apa namanya? Kovariatnya. Nilai kovariatnya sama dengan 0. Ya. Kemudian eksponen beta 0 dibagi 1 tambah ini merupakan peluang sukses saat nilai ini sama dengan 0. Ya. Karena P-nya sendiri, ya P-nya sendiri itu sama dengan kalau Anda masih ingat gitu ya. Ini saya tuliskan dalam bentuk ini saja. Kan gini ya, dibagi dengan 1 tambah E pangkat ini. E pangkat X transpose beta gitu ya. Nah, seperti ini ya beta peluangnya. Sehingga kalau X-nya semuanya sama dengan 0, berarti yang terisi adalah beta 0. Berarti E pangkat beta 0 bagi 1 sama E pangkat beta 0 merupakan peluang sukses ketika nilai-nilai semua variabel X itu sama dengan 0. Nah, interpretasi dari ini bergantung pada populasi cohort ya, dan case control gitu ya. Oke, dilanjut. Nah, slope beta 1 ini bisa dicari sebentar. Ini kalau kasusnya itu continue ya. Kalau kasusnya continue berarti variabel X ini harus di breakdown. Misalkan gini, umur. Ya, misalkan umur. Nah, misalkan umur. Nah, untuk mendapatkan beta 1, di sini beta 0 plus beta 1 X tambah 1 dikurangi beta 0 plus beta 1 X. Ya, itu sama dengan log PX plus 1 dibagi 1 tambah PX plus 1 dikurangi PX dibagi dengan ini apa namanya 1 minus PX sama dengan ini. Nah, sebenarnya bisa Anda cari ya, bisa Anda cari nanti untuk menginterpretasikan beta 1 jika variabelnya kategori 1010 ya. Beta 1 langsung dapat diperoleh dari sini. Misalkan dari ini ya, misalkan model dari sini ya. Jadi kalau variabel X-nya kategorik, misalkan di sini nilainya 1 dan 0 ya. Maka untuk mendapatkan beta 1 itu masukkan saja ya X-nya ketika sama dengan 0, maka diperoleh log-nya berapa ya. Log dari ini ya. Kemudian masukkan ketika X sama dengan 1, maka diperoleh ini berapa ya. Nah, seperti itu. Misalkan di sini diperoleh L1 ya, L1, kemudian di sini diperoleh L2. Nah, nanti beta satunya itu bisa dicari dengan cara mengurangkan L2 dikurangi L1. Nah, bagaimana dengan continue? Bagaimana kalau X-nya itu
bernilai continue. Maka cara mencarinya, X-nya bernilai X tertentu, misalkan bernilai A di sini. Nah, X1-nya lagi bernilai A tambah 1 atau 1 tambah A. Ya. Nah, sehingga nanti untuk mendapatkan beta 1-nya tinggal mengurangkan L2 dengan L1. Nah, di sini mengambil ketika ingin mencari beta 1 itu sama dengan masukkan saja ke dalam model ya, X-nya itu dengan X plus 1 dikurangi dengan yang ini, masukkan ke dalam model ketika X sama dengan X tertentu sehingga diperoleh beta 1. Nah, hubungan antara beta 1 dengan odds ratio adalah odds ratio sama dengan E pangkat beta 1. Itu sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Kayak ini nanti bisa Anda pelajari ya. Nanti akan saya fokus bagaimana cara memodelkan dengan R gitu ya. Nah, kalau OR-nya lebih dari 1, berarti hubungannya positif, artinya ketika X meningkat, maka Y akan meningkat. Ya. Kebalikannya, kalau X sama dengan OR-nya kurang dari 1, kebalikannya ya, hubungannya negatif, ketika X meningkat, peluang Y-nya akan menurun. Gitu ya. Nah, kalau OR-nya sama dengan 1, artinya tidak ada pengaruh kovariat dari X gitu ya. Nah, ini kira-kira perbandingan odds ratio ya. Perbandingan odds ratio kalau OR-nya sama dengan 1 ya. Kalau OR sama dengan 1 berarti OR-nya kan sama dengan 0 ya, sama dengan log 1 gitu ya. Kemudian kalau OR-nya kurang dari 1 artinya negatif, bukan negatif, pecahan antar 0 sampai dengan 1. Kemudian kalau OR-nya lebih dari 1 gitu ya. Ini gambarnya, kemudian nah ini kurva dari peluang. Ini peluang ya. Ini peluang. Jadi misalkan kita mempunyai sebuah model ya, modelnya model regresi logistik dengan dua variabel bebas ya, dengan dua variabel bebas di mana X-nya adalah continue, X1-nya continue dan X2-nya kategori, atau misalkan di sini adalah variabel indikator. Variabel indikator itu 1 0 ya. 1 0. Nah, misalkan dari sini ini hanya sebuah ilustrasi saja. Misalkan beta 0-nya sama dengan negatif 0,5, kemudian beta 1-nya 0,7 dan beta 2-nya 2,5. Nah, berarti kalau ini dimisalkan loh paper 1 minus specimen ini, berarti tinggal dituliskan saja ya. Negatif 0,5 ditambah 0,7 X1 ditambah 2,5 X2. Nah, apabila X2-nya sama dengan 1, ya, apabila X2 sama 1, berarti nanti log P per 1 minus P sama dengan negatif 0,5, ya, negatif 0,5. Kemudian ditambah B1 ya. Tambah B1-nya berarti 0,7 kali X1 ditambah B2 kali B2-nya kan 2,5 ya. B2 kali X2. Kalau X2-nya sama 1 berarti tambah 2,5 kali 1 sama dengan 2,5. Berarti negatif 0,5 ditambah B1 X1 ditambah 2,5 sama dengan 2. Jadi interceptnya beta 0-nya sama dengan 2. Kemudian interceptnya sama ya, 0,7 X1 dibagi ini. Kemudian apabila X2-nya sama dengan 0, di sini kan X2-nya indikator variabel ya, atau variabel indikator. Kalau X2-nya sama dengan 0, berarti masuk sini. Jadi ini tinggal diganti dengan 0, maka ini tidak akan ada pengaruhnya, sehingga yang tersisa adalah ini, beta 0-nya sama dengan negatif 0,5, dan B1-nya 0,7, jadi negatif 0,5 tambah 0,7 X1. Jadi ini kurvanya, ini kurva untuk variabel X2 sama dengan, nilai X2 sama dengan 0,
Ini kurva untuk nilai X2 sama dengan 1. Ya. Ini bergantung pada nilai X1 berarti ya, kovariatnya. Nah, seperti itu ya. Karena X1-nya continue, sehingga bisa dibentuk seperti ini. Nah, bagaimana kalau dua-duanya diskret? Nah, kalau dua-duanya diskret tentu kan nanti tinggal tinggal mencari perbandingan E pangkat di sininya berapa gitu ya. Berapa dibagi dengan E pangkat di sini berapa. Nanti kalau dua-duanya diskret berarti kan nanti ada beberapa kemungkinan ya. X satunya 1, X satunya 0, X satunya 1 misalkan, terus X2-nya 0, X2-nya 1 gitu ya. Jadi bukan berupa kurva seperti ini lagi ya, tapi berupa titik-titik ya. Oke, dilanjut. Ini sudah kemarin ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bagaimana melakukan analisa menggunakan R software ya, R software. Oke, nanti karena saya ada rapat nanti ya, saya akan langsung ke R. Setelah itu nanti silakan Anda coba dengan data yang akan disajikan dalam artikel. Ya. Nanti di artikel itu, karena ini fokusnya adalah menggunakan software R, jadi pembahasan menggunakan software R. Tidak menggunakan SPSS ya, tidak menggunakan SPSS. Atau tidak menggunakan Minitab, karena kajiannya adalah aplikasi software R untuk menganalisa data kategori. Ya. Ini kira-kira kurvanya. Ini terjadi apabila hubungan antar peluang dengan variabel X-nya itu bersifat positif. Maka seperti ini. Nah, kalau hubungan antara peluang dengan variabel X-nya negatif, ya, maka akan seperti ini nantinya. Akan seperti ini. Ya. Jadi hubungan antar variabel X dengan Y tidak mesti seperti ini terus, tapi kemungkinannya adalah kebalikannya. Bergantung pada beta satunya ya, beta satunya. Nanti apakah negatif atau positif. Ya. Nah, cara lain atau model model alternatif yang dapat digunakan untuk memodelkan variabel respon Y yang biner ya, adalah menggunakan probit model ya. Menggunakan probit model dan menggunakan complementary law ya. Nah, modelnya seperti apa? Ya, di sini kalau menggunakan logistik model, berarti ini link fungsinya adalah law. Ini. Ya. Nah, logit ini ya, persisnya logit. Kemudian kalau probit menggunakan CDF inverse atau inverse CDF dari distribusi normal. Jadi ini merupakan CDF dari distribusi normal. CDF dari distribusi normal kan menggunakan konsep integral ya, integral. Jadi kalau ini distribusi normal gitu ya, X misalkan gini. Nah, berarti integral dari minus T hingga ya, kemudian sama dengan X dari PDF normal. Nah, PDF normal ini. Nah, seperti ini ya. DT. Nah, gini ya. Nah, itu berarti pinnya seperti ini ya. CDF dari distribusi normal. Nah, kemudian yang ketiga adalah complementary log. Berarti ini link fungsinya adalah negatif log ya. Negatif log dari karena P itu bernilai 0 sampai dengan 1,
berarti hasil log P-nya itu ya negatif ya, negatif. Hasil log P-nya itu berarti sebentar, bukan. Oh, ini bisa ke atas. Ini bisa ke atas. Berarti negatif log P sama dengan alfa plus beta X. Nanti coba Anda uraikan ini ya. Anda uraikan ya. Anda cari lagi complementary log ya. Oke, kita ini dulu, kita coba dulu menggunakan data dummy lah, data dummy. Sebentar saya cek dulu ininya. Sebentar ya, saya ini datanya.
Ya ini saya langsung menggunakan R saja ya ininya. Dari ini kok. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat ininya? Tampilan R-nya sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Apakah sudah terlihat R-nya? Sudah, Pak. Oke, untuk memodelkan ini, saya ambil data seperti ini misalkan. Ambil datanya ini. Nah, ini saya menggunakan library ISLR ya untuk logistik regresi, kemudian library readXL untuk membaca data yang tipenya yang disimpan di Excel gitu ya. Kemudian supaya nanti tidak terlalu banyak menulis harus merujuk kepada directory, maka kita arahkan saja dulu directory di mana tempat kita bekerja atau work directory ya. Nah, ini menggunakan set work directory. Jadi saya menggunakan di directory ADK ya. Jadi saya klik dulu, kemudian baru datanya dipanggil dengan menggunakan fungsi readxlsx ya. Nama filenya adalah logistik. Jadi di directory ini ada file Excel yang namanya logistik ya. Sehingga nanti bisa dipanggil seperti ini. Nah, untuk memastikan karena ini data dummy ya, data sembarang saja. Jadi saya menggunakan satu variabel X dan yang continue dan satu variabel Y biner. Jadi seperti ini. Kalau ingin melihat berapa baris gitu ya, dan tinggal ini saja, misalkan saya lihat ininya berapa baris. Nah, di sini ada 23 baris ya. Ada 23 baris. Nah, baru di sini kita ingin membuat memodelkan ini untuk regresi logistik sederhana karena hanya ada satu variabel ya. Satu variabel X. Seperti ini.
Kita coba dulu. Nah, di sini sebenarnya kalau sudah seperti ini, apa sih yang dimuat, apa yang dihasilkan dari fungsi JLM ini ya. Nah, kalau kita memodelkan ya variabel Y biner dengan X continue menggunakan JLM, ini harus ada family-nya. Berarti binomial kalau logistik. Kalau logistik Poisson berarti tinggal Poisson ya. Kalau complementary log tinggal log dan seterusnya ya. Nah, kan di sini variabel biner, kemudian kita ingin menggunakan regresi logistik biner, maka seperti ini. Dan yang dihasilkan ada seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana untuk memunculkan nilai-nilai yang ada di sini. Tinggal tulis saja di sini. Misalkan ingin melihat apa sih output dari koefisien ini ya. Ini ya misalkan ya. Tinggal di copy saja ini. Tinggal dikasih tanda dolar. Nah, seperti ini. Maka nanti akan kelihatan bahwa beta nolnya 0, sekian. Kemudian beta satunya negatif 0,2 sekian. Ya. Kemudian bagaimana kalau hasil prediksinya? Karena di sini model logistik itu adalah model peluang, maka yang disebut prediksi di sini adalah prediksi dari peluangnya itu ya. Coba di ini dulu, tinggal ini saja, logistik R, kemudian seperti ini. Nah, berarti ini adalah estimatornya, estimasi dari peluang. Ya. Estimasi peluang, kalau X sama sekian, maka sekian, kalau X sekian, maka sekian, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya yang ini adalah peluang sama dengan eksponen dari negatif 2 ini ya, 15,04 dikurangi 0,23 dan seterusnya kali X1 ya. Dibagi dengan 1 tambah ini. 1 tambah yang ini. Tambah eksponen ini. Nah, kalau dimasukkan nilai-nilai X-nya, maka akan diperoleh nilai prediksinya. Itu Fitts value. Itu untuk logistik. Nah, kalau complementary log, jadi kalau kita lihat kembali ya, saya menggunakan ini saja. Stop sharing, saya menggunakan ini saja. Bentar, mana ini ya. Pakai ini saja, entire masuk R. Nah, ini ya, ini dulu. Nah, ini saya sandingkan di sini ya. Nah, ini saja. Jadi nanti kalau kita ingin melihat, membandingkan, oh ini saya tadi salah itu ya. Harus ada negatifnya gitu. Di sini ada negatifnya, complementary log, di sini ada negatifnya. Nah, di sini misalkan kita ingin membandingkan model logit
kemudian probit, kemudian complementary log. Jadi pertama kita buat modelnya dulu menggunakan logistik, ya. Kemudian yang kedua nanti menggunakan Sherlock Law, ya. Kemudian yang ketiga menggunakan probit. Nah, untuk probit itu ada yang harus diinstal dulu, yaitu AOD lah ya, AOD. Jadi ini sebenarnya library untuk bisa memunculkan probit model atau model probit, ya. Seperti itu. Nah, berarti ini sudah bisa dihasilkan outputnya. Sekarang misalkan ingin dicari ini dari probit, ya. Ini probit saja ini. Ini probit. Nah, ini probit, ya. Kemudian yang Y2-nya adalah Sherlock Log ini, ya. Sherlock Log. Kemudian yang satunya sama dengan logistik, ya. Y1 sama dengan logistik R ini. Y1-nya ini. Nah, tugas Anda nanti adalah bisa coba bandingkan ini, ya. Hasil dari Y1, Y2, dan Y3. 1, Y2, Y3 dalam bentuk grafik. Nah, seperti ini. Kalau Y1 berarti ini hasil dari logistik, kalau ini hasil probit, kalau ini hasil dari Sherlock Log. Kemudian nanti buat seperti ini, ya. Buat seperti ini menggunakan perintah lain saja kalau di R itu. Coba kita ini dulu, plot dulu, ya. Yang satunya dulu. Ini aja menggunakan bentar ini X-nya ini, ya. Jadi harus diurutkan dulu, ya. X-nya dari, kalau ini kan negatif 3 sampai 3. Kalau nanti yang ini berarti dari mulai yang paling kecil X-nya berapa sampai yang paling besar X-nya berapa. Bentar, ini data frame, ini plot. Error sebentar. Margin terlalu besar, ya. Marginnya terlalu besar. Melihat dulu X-nya berapa. Y-nya. Bentar, data plot ini Xlab-nya. Bentar. Main plot peluang ini. X-nya apa tadi? Oh, ini X sama dengan CX. X-nya sama dengan ini, kemudian ini peringkatnya, ordernya. Data ini sudah kok terlalu besar ini, atau ini harus bentar, yang di ini dulu.
Nah, plot ini Bentarin dulu pakai X 0 ya 0 ya. Ada yang salah ininya. Harusnya itu kurvanya ini ya, kurvanya itu enggak seperti ini. Ada yang salah di sininya. Nanti diperbaiki dulu lah ininya ya. Yang jelas gini, yang jelas nanti Anda tugasnya adalah ketika membuat paper ya, di antaranya ada yang membandingkan antara probit dengan logit, kemudian ada yang membandingkan antara probit dengan cell-log ya. Kemudian nanti ada yang membandingkan probit dengan cell-log ya. Nah, konsepnya seperti ini cara membandingkannya. Cara membandingkan seperti ini. Nah, seperti ini bisa menggunakan kurva ini ya sebagai deskripsinya. Kemudian mana yang paling baik itu bisa menggunakan AIC. AIC itu ini. Ketika kita lihat dari output ini ya nanti muncul di sini ada koefisien efek, kemudian kuasi ini yang kuasi lah ya, ini deviance, ini iterasi dan seterusnya. Nah, bisa menggunakan ini. Ya. Atau nanti kalau lihat di summary-nya, summary dari logistik ini, nanti bisa dilihat. Nah, muncul ini nih. Muncul akhirnya information kriteria. Jadi AIC ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi seberapa baik model terhadap model yang lain. Ya, di sini misalkan kita menggunakan kriteria AIC ya. Kita akan membandingkan regresi logistik misalnya ya. Misal dengan regresi ini. Berarti nanti kita lihat pembandingannya. Ini kan 24, sekian ya. Kalau yang ini berapa gitu ya. Nah, ini 23, sekian. Artinya di sini komplement log-log lebih baik dibanding dengan regresi logistik. Nah, kalau Anda yang ingin mengkaji statistika ya, kemudian Anda punya data biner dan variabel X continue atau campuran gitu ya. Nanti Anda bisa bandingkan ya, antara logistik dengan cell-log ya. Kemudian bagaimana kalau selanjutnya dibandingkan dengan probit. Ya, seperti ini ya. Ini tadi probit sudah. Kemudian hasil seperti ini 24,3 sekian. 24,3 sekian. Nah, coba sekarang ini ya. Sekarang coba lihat bagaimana cara untuk mengambil AIC-nya saja gitu ya. Jadi nanti bisa dicari berarti ini. Seperti ini ya. Kalau probit misalkan. Probit /AIC bisa enggak gitu ya. Nanti Anda bisa coba-coba seperti ini. Ya. Nah, tidak ada berarti tidak bisa menggunakan slash ya.
Kemudian probit ini, misalkan ini kan summary probit, ya, misalkan disimpan di A, ya, summary probit gitu kan. Nanti bisa dicari seperti ini enggak? Sebentar. Summary probit ya. Probit. Nah, coba di ini. Kalau Anda ingin mencari ininya apa namanya? Mencari, bukan mencari apa namanya? Mengambil sebagian saja. Kalau ini kan semuanya nih. Kalau ini semuanya muncul. Tapi Anda ingin mencari ini saja. Nanti bisa, bisa. Saya lupa lagi ininya. Yang jelas ada. Ya, jelas ada. Nah, kira-kira sampai sini ada pertanyaan tidak? Saya ulangi ya. Untuk menganalisa data biner, saya jelaskan kembali ya. Untuk menganalisa atau memodelkan variabel respon biner, ya, untuk tugas nanti itu bisa menggunakan regresi logistik, bisa menggunakan regresi probit, bisa menggunakan regresi komplementari log-log. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada variasi dengan data yang sama. Misalkan kelompok A mengkaji probit, ya. Kemudian yang lain mengkaji logit. Kemudian yang lain mengkaji komplementari log-log gitu ya. Nah, kemudian yang lain nanti bisa membandingkan antara regresi logistik dengan probit, kemudian regresi logistik dengan CLL. Nah, dan jadi tidak monoton seperti itu ya. Nah, kemudian untuk jurnal yang akan dituju itu bisa nanti Anda lihat di jurnalnya JMP, itu udah Sinta 4. Nanti bisa dilihat di sana, dan minimum ininya apa namanya? Minimum pustakanya itu 10 ya, 10. Nah, itu lebih banyak artikel, pustaka artikel atau artikel dari jurnal itu lebih bagus. Ya, seperti itu. Dan software yang digunakan itu wajib menggunakan R. Ya, wajib menggunakan R. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada pertanyaan? Silakan ini dulu. Sumber tanya, Pak. Silakan. Itu kan Bapak tadi pakai software R, ada data Excel di Bapak ya, Pak. Itu boleh di-share nggak, Pak? Biar bisa mencoba sendiri di software R-nya. Oh, boleh, boleh. Ada lagi pertanyaannya? Oh, ada lagi pertanyaannya? Gitu aja, udah. Berarti nanti saya kirimkan ininya. Oh iya, untuk template JMP sudah punya kan? Jadi kita ini saja, kita belum. Saya langsung share aja ya, biar nanti nggak lupa kayak kemarin ya. Data, kemudian template JMP. R-nya ini perlu nggak yang ini? Yang barusan saya sampaikan? Nanti Iya, di ini dulu. nggak apa-apa, Pak. Ya, di ini dulu ya, nanti dilihat dulu apa namanya, sintaksnya
ya. Kayak gitu dulu ya untuk hari ini. Terima kasih. Nanti untuk berikutnya akan saya kirimkan lewat WA grup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.